Balik lagi sama gua Adit, teman-teman, Great Otomotif, dan kali ini ada satu mobil yang gemes banget ngelihatnya gitu ya. Ini spesial banget, Toyota Trueno AL86. Iya. Gemesin ya? Gemes banget. Tapi sebelum mulai ke mobilnya, kita harus perkenalkan dulu dong. Siapa beliau ini? Monggo Kang, perkenalkan diri. Saya biasanya dipanggil Andri dari Beberex Garasi. Saya mewakili Willspon yang ownernya dari mobil ini. Gitu. Oke, siap. Jadi kalau teman-teman mungkin ngikutin kanal-kanal di otomotif grupnya Kompas ya, tahulah Kang Andre ini biasanya zonanya perjimnian. Ya. Tapi kali ini harus ditarik nih. Ngomongin satu mobil ini. Ini mobil legend banget. Anyway, Kang. Kita bisa bilang dia cukup banyak lah dikenal. Bukan cuma di Indonesia mungkin ya, bahkan seluruh dunia gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang membuat dia spesial apa sih, Kang? Ya itu tadi ada hubungannya dengan Jimny. Jimny juga kan lagi ramainya soal JDM tuh. Nah kebetulan mobil ini juga mewakili genre JDM di Indonesia gitu, karena saking spesialnya mobil ini dia jadi ikon untuk drifting dan JDM gitu. Kita tahu ada manganya, ada animenya, manganya, bahkan sampai ada filmnya gitu ya. Betul. Dan ya mungkin teman-teman bisa bantu kasih saran lah ya. Tapi mungkin menurut kita ya, Kang, ini bisa jadi salah satu pionirnya gitu ya, buat mobil JDM di dunia gitu ya. Bisa jadi orang kenal JDM tuh karena mobil ini karena gitu. film Inisial D ya. Betul. Inisial D, ya, nah, gitu. Itu kita kenal yang panda. Hitam putih. Hitam putih. Ini hitam semua. Jadi ini gimana sih? Ya kebetulan ini AE Trueno-nya yang Black Limited. Wow. Hitam terbatas. Hitam terbatas. Oke. Jadi memang kalau dengar-dengar ngulik-ngulik ya teman-teman, ini memang di tahun 86 juga. 86 juga. Jadi 86. Sesuai namanya ya. Sesuai namanya. Tahun 86 juga. Nah, mungkin bisa kali Kang ya kita kulik sedikit nih perbedaannya antara yang Panda dengan Black Limited. Nah, secara basically dia bedanya di mana sih? Basically sebetulnya nggak terlalu banyak. Jadi dia cuma beda di striping samping. Dia ada spoiler di belakang. Sama ada garnish nanti di lampu belakangnya ya. Oke. Tapi overall kayak lampu kan tetap lah ya. Iya, betul. Terus juga kayaknya ada sesuatu yang beda deh. Dari emblem juga kayaknya agak perbedaan ya sama yang Panda ya? Ada perbedaan. Karena dia tuh gold ya? Karena kebetulan yang hitam itu kan biasanya dia disandingkannya dengan gold. Jadi dia top blocknya dia gold, terus itunya emblemnya dia gold, dan beberapa partsnya dia sandingannya gold black itu dengan gold. Oke, siap. Tapi memang matching banget ya ternyata kalau black sama gold ya. Ini padu padan desain yang kece parah lah pokoknya teman-teman. Ngegemesin. Oke, ini mobil lawas, tapi tetap karena di Great Otomotif, bahasnya modifikasi. Ini udah pasti dimodifikasi juga ya Kang. Yang paling bikin penasaran adalah engine-nya. Boleh nggak sih kita mulai dari engine dulu? Well, ini dia mesinnya nih Kang. Ini yang bikin gemes lagi gitu ya. Gemes lagi. Udah ngeliat mobil dari luar udah gemes, lihat mesinnya juga ada gemes lagi. Mungkin orang kurang familiar kali dengan swap engine yang seperti ini gitu. Jadi ini udah di swap nih teman-teman. Pakai 3S Beams ya Kang ya. Betul. 2000 cc. NA. Nah, ini juga teman-teman sebenarnya udah dimodif nih teman-teman. Jadi monggo Kang, apa aja nih yang udah dimodif? Iya, jadi karena ini dasarnya ownernya lagi nyari, karena dianggapnya 4 AGE itu kurang horsepower gitu. Jadi dia nyari tipe mesin apa yang horsepowernya besar tapi dia tetap NA gitu. Maka jatuh pilihan sama 3S ini ya. Gitu. Nah, itu kebetulan ini kan udah teknologinya lebih canggih ya daripada 4AG. Zamannya itu. Zamannya itu. Sementara ini kan mobil ini sangat legend sebagai mobil yang JDM jadul kan gitu. Jadi ikonik banget lah. Ikonik banget gitu. Jadi usahanya untuk lebih kelihatan jadul gitu ya, lebih kelihatan legend. Makanya ITB-nya diganti. ITB-nya pakai 4 AGE yang grey. Yang grey. Yang grey. Oke, siap. Itu biar apa tuh Kang sebenarnya Kang? Ya
ITB itu kan ini individual throttle body. Jadi suaranya itu yang dihasilkan itu persis kayak di zamannya ya. Itu. Jadi dengan teknologi yang lebih canggih si engine, tapi suara engine-nya tetap retro gitu. Tetap retro gitu. Itu sih bikin nostalgia. Bener sih, feel-nya dapet gitu. Keren sih. Kalau di karburator sama nggak sih kayak 4 barrel gitu ya? Ya modelnya seperti itu. Modelnya seperti itu kali ya. Cuma karena ini udah injection, ya dia udah nggak pakai karburator. Betul, kan, siap. Oke, selain itu, yang terlihat dulu lah Kang ya. Iya, siap. Ini top engine-nya udah gold, catchy banget. Ya, ini kalau topnya cuma kita plating ya di anodize biar dia lebih gold lah gitu. Benar. Lebih kinclong karena kan kalau kita ini nge-refresh ini biar terlihat sekali perubahannya kita anodize gitu. Siap. Jadi emang ya sebagai identitas juga lah ya? Ya, sebagai identitas juga. Oke, selain tadi si ITB-nya yang diganti apalagi Kang? Kebetulan ini udah pakai radiator yang udah triply yang pakai aluminium. Ini buatan apa nih ya? SARD ini. Nah, terus kebetulan kita juga pakai exhaust-nya yang lebih konstruksinya lebih mumpuni lah untuk tenaganya dia. Kita udah ganti juga. Kebetulan juga dia sekarang filternya pakai open filter. Open filter. Jadi lebih itunya biar lebih kerasa lah. Jadi masuk keluarnya lebih plong lah ya. Betul. Jadi karena ini kebetulan dasarnya udah 200 HP. 200 HP nih basically teman-teman. Torsinya 210. Anyway Kang. Iya, betul. Tadi gue habis kulik-kulik nih. Apalagi sekarang didukung lagi sama itu kan ECU yang standalone. Jadi mudah-mudahan tenaganya bisa lebih hebat lagi. Lebih nampol, lebih nonjok, lebih ngejambak gitu teman-teman. Lebih ngejambak kalau betul. Jadi bayangin ya basically ini 200 HP gitu. Torsinya 210. Terus udah ada perubahan segala macam. ECU-nya standalone aftermarket gitu kan. Aku nggak tahu nih ya, nanti di tuningan maksimalnya akan nyampe di angka berapa gitu kan. Memang kebetulan kita belum coba ini ya di dyno ya. Kalau di dyno nanti mungkin akan ketahuan. Wah itu sih penasaran banget sih teman-teman, ditunggu banget sih. Oke, di mesin sebenarnya kayaknya udah Kang ya? Iya, karena kita cuma ngejar standarnya sih sebenarnya. Kita ngejar mesin standar yang powernya gede gitu aja. Oke siap, berarti sebenarnya emang internal juga dipertahankan dia standarnya gitu. Iya, betul. Karena kan kebetulan ini kan Black Limited. Jadi udah limited mobilnya juga. Perlakuannya juga pasti beda teman-teman. Betul. Oke, cukup soal engine. Nah, kita ngomongin sedikit lah dari bagian depan ya teman-teman. Lampunya udah pasti identitinya si i86. Betul. Flip flop ya? Ya, flip flop gitu. Kayak gitu. Terus kalau kita lihat detail-detail lampunya teman-teman ya. Kang ini juga udah di full restore ya. Ya, full restore kan kebetulan kita dapatnya yang smoke nih kan, yang untuk sennya dan sebagainya. Ini keren banget sih. Terus yang sebetulnya lebih catchy itu adalah sebetulnya ininya lampu yang di samping ini. Oke, si sen yang kayak ngelingker gitu ya. Yang di corner itu karena sebetulnya dia karena pada zaman itu kan kalau yang mobil-mobil sekarang itu kalau kita sen kiri si lampu headlamp itu akan menerangi sebelah kiri. Oh iya. Begitu pula sebelah kanan gitu. Nah kalau pada zaman itu lampunya yang nyala. Jadi kalau kita sen ke kiri, lampu yang kiri ini yang putih ini dia nyala fog lamp yang sebelah kiri. Untuk menerangi yang lebih menerangi sebelah kirinya. Gitu. Berarti bukan aksesoris doang gitu. Bukan ya. Aksesoris juga. Fungsi visibilitasnya tuh dapat gitu teman-teman. Udah dapat. Keren. Terus ya ini udah pasti full restore gitu kan ya? Iya, betul. Ini detailnya nggak ada yang cacat sih. Pusing. Kita geser ke samping teman-teman. Yuk. Kang, itu apa tuh yang di situ tuh Kang? Nah ini, jadi yang membedakan di sini ini kan stikernya ya stiker originalnya memang. Iya, bukan cuttingan gitu ya? Bukan cuttingan. Kalau cuttingan kan kerasa sama kita dulu. Kerasa. Ini kebetulan ada yang orinya. Wow. Ini sebetulnya ada karet stripingnya yang belum kita pasang. Oke. Ada, kita udah punya, cuma belum terpasang kali ini. Terus ini juga ada sun visor ya. Emang buat Trueno yang black. Jadi di bagian ininya yang terasa sekali perbedaan adalah itu. Terus untuk ban sama velg itu kaki-kaki nih. Kaki-kaki ya. Ini kaki-kaki setupnya juga udah nggak standar pasti ya. Betul. Tapi sebelum ke suspensinya, kita ngomongin yang kelihatan dulu nih. Yang kelihatan dulu. Yoi, yang kelihatan dulu.
Ini sih gagah banget ya. Ya. Anyway, ini nggak ada tulisannya nih di peleknya. Tapi denger-denger ini pakai pelek Jepang juga. Ini peleknya apa, Kang? Betul, ini SSR, Mas. SSR. Iya, ini SSR yang long sem. Dia tuh lebarnya belang nih. Belang. Yang depan itu 7 7 inci, belakang yang 7,5. Oh iya. Jadi bukan 8 inci di belakang ya? Ya bukan, ini cuma beda sedikit. Beda dikit banget gitu. Tapi kelihatan signifikan ternyata teman-teman. Nah, ini offsetnya berapa, Kang? Ini offsetnya 0. 0. Nol. Oke, SSR long cam ring 15, 15. lebar 7, 7,5, Iya. ET 0. ET 0. Dibalut ban Jepang juga nih. Jadi ngepasin fitmentnya biar pas gitu. Pakainya Advanova. Iya. Nah, ke setup suspensinya. Nah, Ini gimana nih? suspensinya ini kebetulan kalau yang depan ini kita pakai all-in. Ya all-in, kalau yang belakang kita pakai TRD suspensinya. Kenapa kayak gitu, Kang? Dibedain? Karena kan ini sebetulnya kalau untuk standar, tapi kita ngambil untuk kendaraan Toyota kan yang udah pasti TRD. Gitu, pasti TRD gitu. Karena kebetulan kalau yang depan saya butuh adjustment untuk ke fitmentnya dan kenyamanan berkendara, saya lebih prefer ke all-in. Yang all-in ini apakah harus special order untuk si AL86 atau gimana, Kang? Kebetulan enggak, kebetulan kita cuma mencari persamaannya. Oh, dari size-nya ya? Dari size yang aslinya, persamaannya kita masukin, karena dia bentuknya selongsong tuh. Jadi tinggal masukin yang ukurannya seperti standarnya. Jadi bisa dibilang plug and play ya? Ya, bisa disebut plug and play. Wow. Jadi nggak usah repot-repot nyari yang TRD juga ya. Ada opsi lain ternyata ya, bisa teman-teman. Oke. Oke, cukup di bagian samping dan kaki-kaki. Kita intip ke bagian belakang yuk. Nah, udah di bagian belakang, tadi udah gemes-gemes depan mesin gitu kan, sama samping, sama kaki-kaki. Belakangnya tetap ngegemesin. Ini mungkin salah satu perbedaan dengan versi yang Panda ya, Kang ya? Betul. Si kita bilangnya trunk spoiler? Trunk spoiler. Ini memang untuk trunk spoiler untuk di trunk. Oke. Trunk tuh bagasi ya? Iya, betul. Nah, ini tipe apa sih sebenarnya? Ini punyanya TRD, ini N2. N2 TRD. Dia perbedaannya itu nggak ada lubang kuncinya kan. Jadi dia ngikut ke buka kunci dari dalam. Oh gitu. Jadi ketika kunci dibuka otomatis dia tinggal angkat. Oke. Gitu. Dia sebetulnya pasangannya sama over fender yang gede-gede gitu. Cuma saya pikir itu terlalu lebay lah ya. Apalagi kita kan mau ngangkat retronya kan. Kalau pakai spoiler yang besar itu saya rasa kurang gitu. Makanya kita pakai bagian ininya aja. Oke, siap. Nah, tadi di bagian belakang Kang Andri juga bilang ada bagian lain nih, Kang, yang berbeda dengan versi Panda. Apalagi tuh, Kang? Ya, selain lampunya smoke dia, ini juga ada ininya lah, identity black limitednya di garnishnya. Oh, garnish lamp-nya ya di tengah kayak nyambung gitu, terus ada tulisan black limited nih. Betul. Gokil sih, ini mobil sangar ya. Nah, tadi kalau teman-teman lihat di engine, di bagian headernya ngelengkung tuh ya bentuknya. Betul. Nah, ini di bagian belakangnya kayak gini nih bentuknya nih. Betul. Ini dari Jepang juga, ini Jasma. Full itu apa gimana? Dari depan, siap. Dari depan ke belakang. Sampai belakang. Boleh kali kita nanti dengar suaranya nih masuk ke dalam? Pasti. Oke, sip. Kita langsung lagi kali ya teman-teman ke dalam kabin, lihat ada apa lagi. Yuk. Gimana ya? Akhirnya di dalam mobil legend nih. Aduh. Masa sportnya lebih kerasa ya? Auranya beda, Kang. Asli, Kang. Tapi sebelum kita ngomongin modifnya, kelihatan ada sesuatu yang berbeda ya dari basically ya. Iya. Dibanding yang lain ya. Kayak mungkin klasternya ada yang berbeda nggak sih, Kang, dia, Kang? Iya, kita sebetulnya lebih mempertahankan aslinya. Biar kayak di film juga kan. Rata-rata di film juga kan masih mempertahankan aslinya. Iya, benar. Si tukang tahu itu. Iya, benar. Cuma memang saya ada beberapa perubahan. Ini klasternya ini pakai TRD. Oke. Klaster ininya, dashboardnya. Terus ini setirnya pakai Momo. Tapi khusus untuk horn buttonnya ini kita pesan dari TRD. Tapi tetap ada identitas Toyotanya ya. Betul, biar lebih terasa karena kita minta yang Gold Edition kan. Iya, itu sih biar nyambung juga biar nyambung sama yang lainnya gitu. Benar. Nah, terus shift knob-nya juga dia pakai punya TRD. Cuma itu aja yang dilakukan bersama. Ini paling seat untuk drivernya.
Ini bucket seat ya? Bucket seatnya punya TRD juga, MK2. MK2, oke. Jadi jok yang saya dudukin ini teman-teman sama yang Kang Andre dudukin beda ya? Agak beda. Ini aslinya nih ya? Ini aslinya. Betul. Tapi Kang di sini Kang, gue ngeliat sesuatu ada yang tambahan di sini nih. Ini apa nih Kang? Nah ini kebetulan ECU standalone-nya monitornya saya taruh sini, biar kita gampang untuk adjust mau berapa bar yang harus kita setel. Nah ini yang paling penting Kang. Kita mau ngerasain dong merdunya suara si S-Beam ini, 3S Beam ini. Ready lo? Ready dong. Oh boleh. Coba nyalain gas-gas dikit. Boleh. Bentar. Gimana? Udah merasa jadi tuang tahu? Biar jadi tukang tahunya lebih mantap, kita omongin lagi di luar teman-teman. Yuk. Siap. Nah, Kang, Ya. udah banyak yang kita bahas di mobil ini ya. Ya. Ternyata melebihi ekspektasi sih. Gila sih. Kita ngelihat dari awalnya teman-teman ya. Kalau mungkin kalian beruntung gitu ya bisa ngelihat wujud asli si mobil ini. Tapi untuk sementara paling enggak lihat dari video kita ya. Boleh. Kang di Grit Otomotif. Ini secara visual di luar ngegemesin banget. Bikin orang excited lah ngelihatnya. Apalagi kalau kita benar-benar suka mobil Jepang ya. Saya pribadi suka mobil Jepang, Kang. Oke. Ini keren banget sih. Sebentar kita lihat larinya kayak seperti apa sih kalau memang nanti tuningannya udah sempurna gitu. Betul. Nah, anyway Kang, sebenarnya ini mobil udah selesai atau belum sih? Kalau memang belum selesai, apa lagi yang mau ditambahin? Sebetulnya ini masih kurang sempurna karena sistem injectionnya masih kurang optimal. Untuk ngejar horsepower itu kita masih belum dapat yang tertingginya lah, di peak optimalnya. positionnya ya. Oke, Posisinya. siap. Tinggal itu aja sih sedikit, sama sedikit ada beberapa yang harus dipasang yang belum kita pasang gitu kan. Yang sifatnya pemanis lah ya. Pemanis, betul. Pemanis pelengkap gitu teman-teman. Anyway, makasih Kang. Sama-sama. Buat beberes garasi sama Wheelspon Ya. yang kita entahlah di Tibet, di Nepal ini. Ya, betul. Di Nepal mana? agak pinggiran. Kaki Gunung Himalaya kita nggak tahu. Di Secret Garage ini teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyaksiin video kali ini sampai selesai, sampai tuntas, ngerasain sama excitednya kayak saya yang rasain sekarang ini gitu ya. Jangan lupa bisa di follow di mana nih Kang untuk cari tahu lebih jauh nih soal mobil ini atau mungkin di IG itu ada di Wheelspon atau di Beberes Garasi juga boleh. Oke, siap. Jangan lupa juga follow Instagramnya Grit Otomotif di @gritotomotif teman-teman buat ngikutin perkembangan dunia modifikasi atau mungkin konten-konten yang kami sajikan buat teman-teman semua. Terus juga jangan lupa kasih komentar yang menarik soal mobil ini, di like dan share ke teman-teman kalian suka modifikasi mobil, dan jangan lupa juga di subscribe, nyalain loncengnya. Gue Adit pamit. Merdeka! Merdeka!